Nabi Muhammad juga sudah mendeklar zalikal kitab la raib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Perempuan di depannya, siapa yang mau memajukan silakan. Mazhab apa? Lah, kok pakai mazhab? Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Itu salam Yahudi, bodoh. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bung kameramen cerah bener wajahnya pagi ini. Hah? Alhamdulillah Bung Alfian masih dikasih cerah. Oh, berarti habis makan sate kambing ini. Boro-boro Bung Alfian. Iya, lanjut. Belum kita bakar bareng-bareng. Nah, Bung Alfian, ini ada beberapa berita lah yang saling berkaitan, tapi saya mulai dengan berita dari Republika Bung Alfian yang berjudul Tim Investigasi Al Zaitun, Panji Gumilang tidak kooperatif, tolak temui MUI. Nah, ini kan jadi tanda tanya Bung Alfian. Orang takut dengan MUI, kayak Ahok dulu takut dengan fatwa MUI yang menyebutkan bahwa Ahok telah menista agama. Nah, Bung Alfian, ini menjadi tanda tanya yang menurut saya seiring berjalannya waktu terjawab Bung Alfian bahwa memang Al Zaitun itu masih melihat MUI ini masih banyak orang-orang yang tegas Bung Alfian untuk amar ma'ruf nahi munkar, atau Bung Alfian punya pandangan lain? Saya sebagai orang yang lama juga dan pernah tergabung di MUI Pusat sebagai wakil ketua Komite Dakwah Khusus periode 2015-2020 juga mencatat varian model Al Zaitun ini. Maka yang pertama, apresiasi buat pengurus MUI Pusat, Dr. Anwar Abbas, Pak Khalil Nafis, sahabat saya. Jadi MUI adalah sebuah kelembagaan yang tetap memiliki orang-orang yang punya integritas. Yeah. Nah, jadi persoalan Panji Gumilang jelas dia tidak berani menghadapi MUI Pusat. Kalau MUI di daerah-daerah mungkin sudah didahului dengan pola relasi silaturahim yang dalam ilmu pergaulan kita orang timur, kalau pernah kenal baik, pernah ngobrol, pernah bercanda, dan pernah lain-lainnya, saya nggak tahu ya, kita nggak boleh seuzon, biasanya ada keberanian. Nah, kalau MUI ini kan isinya orang-orang yang memang punya penguasaan tentang anatomi dan sejarah pergerakan Islam di Indonesia. Al Zaitun adalah operasi dari kelembagaan intelijen yang lama dibuat oleh orang-orang seperti Ali Murtopo dan kelompok-kelompok yang sebenarnya poskonya ada di Tenabang 3 atau Tenabang 2, itu CSIS. Ini adalah proses untuk memberikan pencemaran misi keislaman, sehingga akhirnya orang melihat sebagaimana Umar Abduh mengatakan, orang akhirnya diajak untuk membenci proses membangun negara yang berhaluan Islam. Negara berhaluan Islam itu tidak ada larangannya secara resmi, secara definitif. Jadi artinya kita umat Islam sangat punya kans untuk membuat negara yang berhaluan Islam. Bentuknya, formatnya, kita akan masuk di konstelasi di pemilu dan pola-pola penawaran sistem kenegaraan. Iya, Bung Alfian, memang terlihat Al Zaitun ini seolah-olah cuek, bodoh amat, atau nggak tahu ini apa mungkin cara mereka supaya bikin kesel pendemo, Bung Alfian. Karena setelah di demo, dia masih sholat berjarak, dan sekarang dipertontonkan Bung Alfian, softnya itu sejajar perempuan dan laki-laki. Jadi di tengah-tengah imam tuh laki-laki sebelah sini, perempuan sebelah sini, dan saya tidak melihat ada sekat. Nggak tahu ya kalau dia ada sekat, tapi kan nggak biasanya gitu Bung Alfian ya. Dan kayaknya ini emang sangat jauh dari nilai agama. Bung Alfian mungkin udah lihat fotonya ya? Sudah. Nah, itu menurut saya sikap tantangan dia Bung Alfian. Nah, kemudian yang awal saya bacakan berita tentang Al Zaitun atau Panji Gumilang takut ketemu MUI. Nah, ini ada satu hal lagi yang dilakukan oleh Panji Gumilang, Bung Alfian, bahwa pertahanan paling bagus itu yang pernah saya baca adalah menyerang. Nah, dia langsung menyerang MUI, Bung Alfian. Panji Gumilang sebut MUI sarang teroris, sudah banyak kok yang ditangkap. Nah, ini kan kurang ajar, Bung Alfian.
menurut saya ini menjadi fitnah dan akhirnya ini malah membantu PKI untuk melemahkan MUI, Bung Alfian, agar tidak menjadi pusat fatwa, agar tidak menjadi pusat rujukan masyarakat atau umat Islam khususnya. Nah ini gimana Bung Alfian melihat fenomena ini, Bung Alfian? Ya, ada dua hal. Yang pertama, untuk kasus Al-Zaitun, tangkap si Panji Gumilang, segera dia ditahan, lakukan penyelidikan siapa backing dia, satu. Betul. Untuk Al-Zaitun juga, ambil alih pengelolaan Al-Zaitun dan santri-santri yang ada tetap belajar, minta arahan daripada tim pusat manajemen Gontor, tim pusat pondok pesantren sekalangan NU, lakukan pertemuan, libatkan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Bahtiar Nasir, dan ulama-ulama muda untuk mereka merancang agar tempat yang begitu luas, santri yang jumlahnya ribuan itu tetap dikelola dan segera diadakan pembicaraan-pembicaraan. Artinya jangan gara-gara orang yang ditangkap pelajarannya terganggu segala macam. Terus belajar dan ganti kurikulumnya. Nah, soal menyerang MUI menurut saya ini arahnya adalah membubarkan MUI. Ya, ini terus terang pernah dilakukan berkali-kali dan banyak mulut-mulut yang meminta agar MUI dibubarkan. Buat MUI, rapatkan barisan, kuatkan kebersamaan, seluruh pengurus MUI se-Indonesia akan menjadi ada bersama dengan tuan-tuan pimpinan pusat yang ada MUI di MUI pusat. Saya Alfian Tanjung, bagian daripada semangat perjuangan ulama di Indonesia, mendukung agar MUI terus mengejar agar Panji Gumilang ditangkap dan jangan kasih dia banyak bertutur yang tidak elok terhadap MUI. Itu menjadi pengopinian yang negatif, sebuah provokasi. Tidak ada cerita MUI sarang teroris, bohong kamu, ya. Terima kasih. Iya, Bung Alfian, memang ini saya melihat dia karena kan sekarang jadi spotlight ya Bung Alfian. Orang wawancara dia, orang apa, jadi dia ngomong seenaknya. Akhirnya kita dipaksa untuk melupakan kelakuan-kelakuan aneh Al-Zaitun, Bung Alfian. Nah, ini banyak hal-hal yang terjadi di Al-Zaitun. Jadi kalau Bung Alfian, jadi saya dapat laporan bahwa di Al-Zaitun itu, Bung Alfian, ada sinagog Al-Zaitun, Bung Alfian. Nah, sinagog Al-Zaitun itu, ini kalau kita lihat artinya, sinagog atau kanisa adalah nama tempat beribadah orang Yahudi. Di dalam bahasa aslinya terdiri dari kata Yunani auf dan macam-macam. Belajar atau pendidikan. Sinagog memiliki arti belajar bersama selain berkumpul bersama. Intinya adalah sinagog tempat beribadahnya orang Yahudi. Jadi kalau dilihat di Google Maps, ini ada Stadion Al-Zaitun, kemudian sebelahnya kantin Al-Zaitun, di sini ada sinagog Al-Zaitun. Nah, kita nggak tahu nih Bung Alfian, sinagog Al-Zaitun itu punyanya Al-Zaitun atau tempat si Panji Gumilang ibadah, atau kebetulan di situ ada Yahudi bangun tempat ibadah. Tapi setahu saya Yahudi itu bukan agama yang dibolehkan di Indonesia atau tidak termasuk agama yang dipersilakan untuk dianut di Indonesia. Ini gimana Bung Alfian? Ya, pertama boleh dikonsultasikan kepada Profesor Dr. Abdullah Mahmud Hendro Priyono ya. Beliau adalah guru besar ilmu intelijen, mungkin beliau punya pengetahuan kenapa ada sinagog di sana gitu. Mungkin Pak Hendro sebagai seorang pakar, sebagai intelektual intelijen akan bisa menjelaskan kenapa tuh Pak Hendro di sana ada sinagog. Kan Bapak sudah umurnya sudah mau 80 kurang, udah mateng ya. Bapak kan juga seorang patriot, seorang tentara. Ayo Pak, terangkan Pak Hendro, ada apa dengan sinagog di sana? Kenapa bisa ada itu? Nah, yang lain Bung Kameramen itu lagu-lagu. Kan lagu-lagu yang dinyanyikan dan sempat direspon oleh Ustadz Abdul Somad dengan sangat tegas. Jadi sebetulnya ini jadi sangat serius ketika kita selama ini berhadapan dengan kristenisasi, kebangkitan PKI. Ini ternyata ini adalah anasir-anasir Zionis Israel. Betul. Nah, ini akan jadi pertimbangan buat kita. Akhirnya terjadilah kolaborasi. Pencaplokan Cina menghabisi tanah-tanah rakyat sebagaimana di PIK. Ini kerja-kerja imperialis kolonialis yang dimainkan kaum Zionis, kaum Palangis, kaum Syiah. Mereka melakukan gerakan yang sangat kolaboratif. Maka para patriot-patriot Pancasila, para mujahid-mujahid Pancasila, mari kita hadapi mereka dengan jernih, dengan heroik dan keberanian dosis tinggi
untuk menjaga NKRI. Iya, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, memang udah jelas kan semua pihak dari kalangan umat Islam, 212, Front Persaudaraan Islam, mereka jelas Bung Alfian tutup Al Zaitun dan tangkap Panji Gumilang. Nah, untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, apa semangat Bung Alfian untuk kiai atau ulama-ulama kita yang ada di MUI jangan pernah gentar Bung Alfian menghadapi aliran sesat, karena aliran sesat ketika dilawan memang gitu Bung Alfian, kayak Ahmadiyah waktu itu kita lawan juga kan mereka serangannya ngeri juga. Nah, untuk akhir sesi ini silakan Bung Alfian pesannya. Fatwa MUI dari hasil Munas 2005 itu cukup lengkap ya, terkait dengan banyak hal, apakah aliran sesat dan lain-lain. Nah, yang penting juga diberikan pemahaman kepada seluruh MUI se-Indonesia agar mereka mensikapi persoalan ini dengan sama-sama tegas. Nah, juga perlu diperhatikan munculnya aliran-aliran keberagaman yang aneh-aneh dan sesat. Saya kasih kata kunci, Bung Kameramen, ketika banyaknya amalan keagamaan yang aneh-aneh dan mengarah kepada bentuk penistaan, itu tandanya PKI dalam keadaan kesiapan yang sangat tinggi. Saya, orang yang menekuni gerakan Partai Komunisme Indonesia PKI, mengkhabarkan kepada saudara-saudara situasi kita persis seperti tahun 63, 64, 65, bahkan mereka akan menimbulkan korban yang sangat besar. Siap berjihad, siap menghadapi mereka, hadapi kemungkinan terburuk, berserah kepada Allah, bekerja sama dengan TNI, bekerja sama dengan polisi, yang mereka juga punya kewajiban untuk memberantas PKI. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.